Bayangkan sebuah pagi di tahun 1946, ketika kabut tipis menyelimuti perbukitan dan desa-desa di Sulawesi Selatan. Udara masih lembab oleh embun, namun di balik ketenangan itu tersimpan teror yang tak terbayangkan. Suara sepatu tentara, hentakan senapan, dan jeritan rakyat tak berdosa menggema di antara pepohonan. Disinilah sejarah mencatat salah satu bab tergelap dalam perjalanan bangsa Indonesia saat pasukan Belanda di bawah komando Raymond Westerling melakukan operasi yang akan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya hingga hari ini. Nama Westerling mungkin tak sepopuler Soekarno-Hatta, namun bagi rakyat Sulawesi Selatan, ia adalah simbol dari mimpi buruk yang nyata. Antara Desember 1946 hingga Februari 1947, ia memimpin Depot Speciale Troepen, pasukan elit Belanda yang ditugaskan menumpas perlawanan rakyat Indonesia. Namun penumpasan itu berubah menjadi pembantaian. Ratusan, bahkan ribuan nyawa rakyat sipil melayang tanpa proses pengadilan, tanpa kesempatan membela diri. Mereka dieksekusi di depan keluarganya sendiri, hanya karena dituduh terlibat dengan para pejuang kemerdekaan. Bagi Belanda, tindakan Westerling kala itu disebut sebagai operasi pembersihan untuk menegakkan ketertiban. Tetapi bagi bangsa Indonesia, itu adalah genosida kecil yang tak pernah benar-benar diadili. Banyak saksi yang bungkam, banyak keluarga korban yang memilih diam karena trauma yang terlalu dalam. Bertahun-tahun, luka itu dikubur di bawah diamnya sejarah. Seolah-olah darah yang tumpah di tanah Sulawesi Selatan hanyalah bagian dari masa lalu yang tak perlu diungkit lagi. Namun sejarah tidak pernah benar-benar mati. Luka itu tetap berdenyut meski telah puluhan tahun berlalu. Setiap desa, setiap sungai, setiap ladang yang menjadi saksi pembantaian masih menyimpan bisikan duka yang tak terucap. Dan kini, kita mencoba membuka kembali lembaran yang nyaris dilupakan, bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk menuntut kebenaran yang selama ini disembunyikan. Inilah kisah tentang Sulawesi Selatan, tanah yang pernah berdarah oleh tangan Westerling. Sebuah kisah tentang kekuasaan, penderitaan, dan keberanian rakyat yang bertahan di tengah bayang maut. Sebuah luka lama yang masih menunggu keadilan. Apakah kamu ingin saya lanjutkan bagian narasi tengahnya tentang bagaimana pembantaian itu dilakukan, siapa saja korbannya, dan dampaknya bagi Indonesia? Tahun 1946, masa di mana Indonesia baru saja menghirup udara kemerdekaan setelah berabad-abad dijajah. Namun di banyak daerah, terutama di Sulawesi Selatan, kemerdekaan itu masih terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya nyata. Di balik semangat perjuangan rakyat, bayangan kolonialisme belum benar-benar pergi. Di tengah ketegangan antara pasukan Belanda dan pejuang Republik, muncul sebuah nama yang kelak menjadi simbol teror dan kebrutalan, Raymond Westerling. Sulawesi Selatan, tanah yang subur dan tenang berubah menjadi ladang pembantaian. Di desa-desa yang tersebar dari Parepare hingga Jeneponto, dari Bulukumba hingga Takalar, pagi yang biasanya diisi oleh kokok ayam dan suara azan subuh berubah menjadi mimpi buruk. Suara tembakan menggema di antara sawah dan rumah-rumah panggung. Tentara berseragam lengkap menyerbu setiap dusun, menyeret para lelaki dari rumah mereka, menodongkan senjata ke arah dada dan tanpa ampun menarik pelatuk. Di bawah komando Westerling, pasukan khusus Belanda yang dikenal sebagai Depot Speciale Troepen, DST, melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi pembersihan. Namun apa yang mereka sebut pembersihan ternyata adalah pembantaian sistematis terhadap rakyat sipil. Dalam kurun waktu hanya 3 bulan, ribuan orang dieksekusi tanpa pengadilan. Tidak peduli apakah mereka pejuang atau hanya petani biasa, siapapun yang dicurigai mendukung Republik dianggap musuh yang pantas mati. Raymond Westerling bukan hanya sekedar perwira, ia adalah algojo yang bekerja dengan perhitungan dingin. Ia membangun sistem teror yang rapi. Setiap desa dikumpulkan di lapangan, nama-nama dipanggil satu persatu, dan mereka yang dituduh langsung ditembak di depan orang-orang yang mereka cintai. Bayangkan ketakutan yang menghantui warga kala itu. Setiap suara langkah sepatu tentara berarti kematian bisa datang kapan saja. Mengapa hal ini terjadi? Karena Belanda menolak menerima kenyataan bahwa Indonesia telah merdeka. Mereka ingin menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial belum berakhir. Westerling dan pasukannya dijadikan alat untuk menaklukkan perlawanan rakyat. Namun di balik dalih menegakkan keamanan,
tersembunyi niat untuk menanamkan rasa takut mendalam agar rakyat berhenti bermimpi tentang kemerdekaan sejati. Bagaimana pembantaian itu berlangsung? Dengan cara yang kejam, teratur, dan nyaris tanpa perlawanan. Setiap operasi dimulai saat dini hari. Pasukan mengepung kampung, mengumpulkan semua penduduk di satu titik, lalu Westerling dengan tenang menginterogasi mereka satu persatu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang dianggap bersalah, tanpa bukti, tanpa sidang, tanpa ampun. Tubuh-tubuh bergelimpangan di tanah, darah mengalir di selokan, dan tangisan keluarga terdengar hingga ke bukit-bukit. Tragedi ini menorehkan luka yang dalam bagi rakyat Sulawesi Selatan. Luka yang tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga meninggalkan trauma lintas generasi. Hingga kini, banyak keluarga korban yang tidak tahu di mana makam orang-orang tercinta mereka. Sejarah seolah bungkam, dunia seolah lupa. Nama Westerling mungkin tak lagi banyak disebut di buku pelajaran, namun di hati rakyat Sulawesi Selatan, luka itu tetap hidup. Dan hari ini, kita mencoba membuka kembali lembaran kelam itu. Bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk menuntut kebenaran yang selama ini disembunyikan. Inilah kisah tentang Sulawesi Selatan, tanah yang pernah berdarah oleh tangan Westerling. Sebuah kisah tentang kekuasaan, penderitaan, dan keberanian manusia bertahan di bawah bayang maut. Siapakah sosok di balik tragedi kelam ini? Namanya Raymond Pierre Paul Westerling, seorang perwira muda keturunan Belanda yang lahir di Istanbul pada tahun 1919. Ia dikenal berpenampilan rapi, berwajah tenang, dan berbicara dengan nada datar. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan pribadi yang dingin dan penuh perhitungan. Ia bukan sekedar prajurit biasa. Westerling adalah simbol dari kebrutalan kolonial yang diselimuti disiplin militer dan rasa superioritas bangsa penjajah. Sebelum dikirim ke Indonesia, Westerling bergabung dalam Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KINL, pasukan kolonial Belanda yang sudah lama bercongkol di Hindia Timur. Ia dilatih untuk berpikir taktis, bergerak cepat, dan mematikan lawan tanpa ragu. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan Belanda kembali ingin merebut tanah jajahan dari tangan Republik Indonesia, Westerling dianggap sebagai sosok yang tepat, seorang perwira muda yang cerdas, keras, dan tidak mengenal kata ampun. Pada akhir tahun 1946, Belanda menganggap situasi di Sulawesi Selatan sebagai ancaman serius. Di sana, perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial semakin kuat. Banyak pasukan Indonesia yang belum sepenuhnya terorganisir, tetapi semangat mereka membara. Bagi Belanda, itu adalah tanda bahaya. Maka mereka mengirimkan Westerling memimpin pasukan elit Depot Speciale Truppen dengan misi yang mereka sebut menegakkan keamanan. Namun Westerling menafsirkan menegakkan keamanan dengan caranya sendiri, yang kejam dan tanpa belas kasihan. Ia menciptakan metode operasi yang kelak disebut sebagai metode Westerling. Metode ini sederhana tapi mengerikan. Sebuah desa akan dikepung, semua penduduknya dikumpulkan di satu lapangan, lalu Westerling dengan tenang menginterogasi mereka satu persatu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang dianggap bersalah, tanpa bukti, tanpa sidang, tanpa ampun. Tubuh-tubuh bergelimpangan di tanah, darah mengalir di selokan, dan tangisan keluarga terdengar hingga ke bukit-bukit. Itulah lagi metode Westerling yang diterapkan. Dengan cara itu, Westerling mengharap dapat melumpuhkan segala bentuk perlawanan dan memperkuat posisi Belanda di Sulawesi Selatan. Para saksi yang masih hidup menggambarkan Westerling sebagai sosok yang berbicara tenang tapi menakutkan, berjalan perlahan tapi pasti, dan setiap perintahnya berarti ada nyawa yang melayang. Ia bukan orang yang berteriak atau menunjukkan kemarahan, tapi justru karena ketenangannya itu, banyak orang menyebutnya iblis yang tersenyum. Ironisnya, bagi sebagian pasukan Belanda, Westerling dianggap pahlawan. Ia dipuji karena berhasil memulihkan ketertiban dengan cepat. Namun di mata rakyat Indonesia, ia adalah penjahat perang yang meninggalkan jejak darah di setiap tempat yang ia singgahi. Setelah operasi di Sulawesi Selatan selesai pada awal 1947, Westerling tidak pernah diadili secara serius. Ia bahkan sempat mendapatkan promosi dan hidup tenang di Belanda setelah perang usai. Tidak pernah ada pengadilan internasional yang menuntutnya atas ribuan nyawa yang ia habisi. Dunia membiarkan luka itu mengering tanpa keadilan. Begitulah sosok Raymond Westerling,
seorang prajurit kolonial yang namanya masih terpatri dalam ingatan rakyat Sulawesi Selatan sebagai lambang kezaliman, teror, dan kekejaman yang tak terlupakan. Peristiwa kelam ini terjadi antara Desember 1946 hingga Februari 1947, hanya setahun lebih setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di atas kertas, Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari kata bebas. Belanda yang baru saja kalah dalam Perang Dunia Kedua dan kehilangan jajahannya di Asia, berusaha keras untuk kembali menancapkan kukunya di tanah yang mereka sebut Hindia Belanda. Tahun-tahun setelah proklamasi adalah masa penuh ketegangan dan kekacauan. Di satu sisi, rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan segala keterbatasan. Senjata seadanya, organisasi militer yang belum rapi, dan logistik yang minim. Di sisi lain, Belanda datang dengan pasukan modern, peralatan perang lengkap, dan tekad untuk mengambil kembali wilayah jajahan yang sudah mereka kuasai selama ratusan tahun. Situasi semakin rumit ketika pasukan Belanda melancarkan aksi militer di berbagai daerah, termasuk di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Mereka berdalih ingin memulihkan keamanan, padahal yang mereka lakukan adalah bentuk agresi militer tersembunyi. Di Sulawesi Selatan sendiri, keadaan semakin genting pada akhir tahun 1946. Banyak pejuang Indonesia yang masih bergerilya di hutan-hutan menolak menyerah kepada Belanda. Para tokoh lokal, pemuda, dan bekas tentara peta terus melakukan perlawanan kecil, menyerang pos-pos Belanda secara sporadis. Bagi pemerintah kolonial, situasi ini dianggap tidak terkendali. Maka pada Desember 1946, Belanda mengirimkan seorang perawira muda yang dikenal disiplin, kejam, dan efektif dalam menumpas pemberontakan, yaitu Kapten Raymond Westerling. Ia diberi wewenang penuh untuk mengatasi apa yang mereka sebut kekacauan di Sulawesi Selatan. Namun menumpas kekacauan itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan besar. Selama hampir 3 bulan, dari Desember sampai Februari 1947, darah rakyat Sulawesi Selatan mengalir di tanah mereka sendiri. Dalam waktu sesingkat itu, ribuan nyawa melayang, puluhan desa porak-poranda, dan ketakutan merasuk hingga ke tulang. Banyak saksi menyebut masa itu sebagai 3 bulan neraka karena tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bayangkan suasananya. Ketika malam tiba, warga tidak berani menyalakan minyak karena takut dianggap memberi isyarat kepada pejuang. Ketika pagi datang, mereka bersembunyi di balik pohon, di ladang, di hutan, takut pasukan Westerling tiba-tiba datang dan menyeret mereka keluar dari rumah. Dalam 3 bulan itu, waktu seolah berhenti. Hidup dan mati bergantung pada satu hal saja, apakah nama seseorang disebut oleh Westerling atau tidak. Tragedi ini bukan hanya sekedar rentang tanggal dalam sejarah. Ia adalah masa di mana kemerdekaan diuji dengan darah dan air mata. Tahun-tahun itu menunjukkan bahwa menjadi bangsa merdeka tidak cukup dengan proklamasi, tetapi juga dengan mempertahankan hidup di tengah kekejaman yang berusaha memadamkan semangat kemerdekaan itu sendiri. Tragedi Westerling bukan terjadi di satu titik. Ia menyebar seperti wabah ketakutan, melintasi desa-desa, lembah, dan pesisir di seluruh Sulawesi Selatan. Dari utara hingga selatan, dari Parepare hingga Jeneponto, tanah ini menjadi saksi bisu bagaimana darah rakyat mengalir di bumi yang seharusnya merdeka. Segalanya dimulai di daerah Parepare, sebuah pelabuhan penting di pesisir barat Sulawesi Selatan. Disinilah pasukan Westerling pertama kali mendarat pada Desember 1946, membawa perintah langsung dari Belanda untuk memulihkan ketertiban. Dari kota pelabuhan itu mereka menyebar ke berbagai wilayah pedalaman, Supa, Baru, Sopeng, Pinrang, Enrekang, Bulukumba, Bone, Takalar, hingga Jeneponto. Setiap daerah memiliki kisah kelamnya sendiri. Di Supa, warga dikumpulkan di lapangan desa sejak pagi. Tentara mengepung dengan senjata siap tembak. Westerling berdiri di tengah lapangan, menatap satu persatu wajah penduduk yang takutan. Ia memerintahkan agar siapapun yang dicurigai membantu pejuang dieksekusi di tempat. Suara tembakan terdengar berulang kali hingga lapangan berubah menjadi lautan darah. Di Pinrang dan Sopeng, suasana tak jauh berbeda. Banyak rumah dibakar,
keluarga diusir, dan warga yang mencoba melarikan diri ditembak tanpa ampun. Beberapa pria diikat dan dipaksa menggali lubang besar, bukan untuk pertahanan, tapi untuk kuburan massal mereka sendiri. Lalu di Takalar dan Jeneponto, tragedi mencapai puncaknya. Pasukan Westerling beroperasi dari desa ke desa, mengeksekusi ratusan orang dalam satu malam. Banyak saksi mata yang kemudian mengaku bahwa setelah setiap operasi, bau mesiu dan darah tercium hingga ke pesisir laut. Mayat-mayat ditinggalkan begitu saja, dibiarkan membusuk di bawah terik matahari. Sulawesi Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai tanah para pemberani dan pejuang, seketika menjadi wilayah yang diliputi rasa takut. Tidak ada yang tahu kapan giliran mereka akan tiba. Di banyak tempat, anak-anak kecil tumbuh tanpa ayah, para ibu menghilangkan suami, dan generasi muda dipaksa menyaksikan kekejaman yang terlalu berat untuk diingat. Namun di balik penderitaan itu, setiap jengkal tanah Sulawesi Selatan juga menyimpan keberanian yang luar biasa. Karena meski hidup dalam ancaman, banyak rakyat yang tetap membantu pejuang Republik secara diam-diam, menyembunyikan mereka di rumah-rumah panggung, memberi makan di tengah malam, dan menyebarkan kabar tentang pergerakan musuh. Hingga kini, jejak tragedi Westerling masih bisa ditemukan di tanah ini. Di beberapa desa, ada makam tanpa nama yang dipercaya sebagai kuburan massal para korban. Ada pula monumen kecil yang berdiri sunyi di tengah sawah, menjadi pengingat bahwa di tempat itulah darah rakyat pernah tumpah demi mempertahankan kemerdekaan. Sulawesi Selatan bukan sekedar latar tempat, ia adalah tanah saksi, tanah yang pernah bergetar oleh teriakan rakyat yang menolak tunduk. Dari Parepare hingga Jeneponto, tanah ini menyimpan luka sejarah yang tak akan pernah hilang dari ingatan bangsa. Pertanyaan terbesar dari semua tragedi adalah satu, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ribuan rakyat tak bersalah harus tewas di tangan pasukan Belanda hanya setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa dunia membiarkan kekejaman sebesar ini berlangsung tanpa hukuman? Jawabannya tidak sesederhana dendam atau kekacauan perang. Pembantaian Westerling lahir dari satu hal, yaitu ambisi kolonial yang enggan mati. Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, Belanda menolak menerima kenyataan bahwa Indonesia bukan lagi miliknya. Setelah kalah dari Jepang di Perang Dunia II, mereka kehilangan martabat sebagai kekuatan kolonial. Ketika perang usai dan Jepang menyerah, Belanda datang kembali dengan satu misi, mengembalikan kekuasaan atas Hindia Belanda. Namun, yang mereka temukan bukan rakyat yang tunduk, melainkan bangsa yang baru lahir dan siap melawan. Di mata Belanda, Sulawesi Selatan adalah wilayah strategis, kaya hasil bumi, memiliki pelabuhan penting, dan menjadi jalur logistik bagi Republik Muda. Tapi di balik nilai ekonominya, wilayah ini juga dikenal sebagai sarang perlawanan. Banyak bekas tentara peta dan laskar rakyat yang memilih bertahan di hutan, melakukan serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda. Mereka tidak terorganisir, tapi semangat mereka menyala. Dan itulah yang paling ditakuti Belanda, semangat kemerdekaan yang tak bisa dibunuh dengan peluru. Maka Belanda mengirim Westerling, seorang perwira yang dikenal efisien dalam menumpas perlawanan. Ia tidak datang untuk berdialog, tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk menanamkan ketakutan. Karena bagi Belanda, cara tercepat untuk mengendalikan rakyat adalah dengan membuat mereka takut untuk melawan. Metode yang digunakan Westerling bukan kebetulan, tapi bagian dari strategi besar. Mereka menyebutnya penegakan keamanan, padahal sejatinya itu adalah teror yang dirancang sistematis. Dengan menembak orang tanpa pengadilan, membakar rumah, dan menggali kuburan massal, Belanda ingin mengirim pesan. Siapapun yang mendukung Republik akan mati tanpa ampun. Tujuannya jelas, mematahkan semangat rakyat Sulawesi Selatan agar tunduk kembali di bawah kekuasaan kolonial. Namun ada alasan yang lebih dalam lagi, balas dendam dan rasa malu. Bagi Belanda, kehilangan jajahan berarti kehilangan harga diri sebagai bangsa penjajah. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa bekas inlander kini berani menentang. Maka setiap perlawanan dianggap penghinaan dan pembalasan dilakukan bukan hanya terhadap pejuang bersenjata, tapi juga terhadap rakyat biasa, petani, nelayan, guru, dan anak muda desa yang bahkan tak tahu apa-apa tentang politik. Dan di balik semua itu ada pula kepentingan politik global. Saat itu, dunia sedang terbelah oleh perang dingin yang baru dimulai.
Belanda butuh menunjukkan pada Barat bahwa mereka masih mampu mengendalikan koloni mereka. Karena itu, kekejaman Westerling ditutup-tutupi. Tidak ada media internasional yang berani bersuara lantang. Tidak ada pengadilan yang benar-benar menuntutnya. Dunia diam, dan dalam diam itu, darah terus mengalir di tanah Sulawesi Selatan. Westerling sendiri mengaku bahwa semua yang ia lakukan adalah demi tugas. Ia menganggap pembunuhan massal itu sebagai metode militer yang sah untuk menghentikan pemberontakan. Tapi bagi rakyat Indonesia, yang mereka lihat bukan tugas, melainkan teror yang membunuh kemanusiaan. Jadi, mengapa tragedi Westerling terjadi? Karena keserakahan, kesombongan, dan ketakutan Belanda akan kehilangan kekuasaan. Karena kemerdekaan Indonesia dianggap ancaman terhadap harga diri kolonial. Dan karena dunia saat itu lebih memilih diam daripada menegakkan kebenaran. Semua bermula dari sebuah strategi militer yang